What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul PS. Menceritakan tentang seorang pemuda tampan yang awalnya hanya datang untuk meminta saran dan masukan dari seorang dosen sekaligus seniman cantik perihal bagaimana cara agar bisa menggelar pameran seni. Namun di tengah kesibukan mereka malah terlibat cinlok. Dan sepanjang film mereka jadi sering banget melaksanakan perpusrengan duniawi. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan karakter utama, yaitu si mami gemoy yang bernama Louis. Di sini Louis bekerja sebagai dosen sekaligus kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri Kanada. Kini dirinya telah bercerai dengan sang suami yang bernama Peter. Dan karena keduanya berpendidikan tinggi, keduanya pun terlihat baik-baik saja. Tak bermusuhan atau saling blokir-blokiran kayak ABG labil. Mereka masih cukup intens bertemu dalam beberapa kesempatan. Lantas sepulangnya dari sana, Louis mencoba menghubungi salah satu mahasiswa yang baru lulus untuk berkonsultasi dan membantunya untuk menjalankan cita-citanya, yaitu menggelar pameran seni pribadinya. Ia pun memintanya untuk datang ke kantornya pada esok pagi. Keesokan harinya, Louis yang berada di kantor, ia pun dengan sabar menunggu si Scott itu. Singkatnya, Scott pun akhirnya tiba dan ia langsung memberikan portofolio karyanya selama ini. Louis pun segera memeriksanya dan akhirnya terjadi perbincangan seputar pekerjaan dan kesenian. Dan menurut Louis, Scott punya semangat yang sangat tinggi. Mereka pun terus mengobrol hingga tak terasa hari mulai sore. Saat Scott hendak pulang dari sana, tiba-tiba Louis mengejarnya dan mengajaknya untuk lanjut ngobrol di apartemennya. Lantas sesampainya di apartemen, Louis yang kelihatan sangat bersemangat ini mengajak Scott untuk bersantai sejenak sambil menikmati segelas wine. Mereka pun mengobrol sampai membahas mengenai hal yang lebih personal seperti pasangan dan lainnya. Hal ini pun membuat keduanya semakin larut dalam obrolan sampai pada akhirnya mereka berdua justru terbawa suasana dan berakhir dengan perpusrengan duniawi. Setelah melakukan adu mekanik dengan sangat syahdu, Scott dengan polosnya meminjam telepon rumah Louis untuk sekedar memberi kabar pada ibunya. Dari sinilah terlihat kalau Louis semakin mengagumi keluguan dari bocah tersebut. Dan menurutnya hal itu sangatlah menggemaskan. Dan lalu sebelum Scott pulang, Louis juga sempat mengajaknya untuk pergi jalan-jalan di lain waktu, menandakan kalau Louis ini ingin kembali dipusreng oleh pemuda tersebut. Lalu keesokan paginya, Louis dengan suasana hati yang berbunga-bunga menceritakan kepada temannya jika ia sedang PDKT-an dengan seorang brondong. Saat itu sang sahabat pun yakin kalau Louis akan mendapatkan kembali kebahagiaannya setelah kemarin gagal bersama Peter. Louis juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan mantan suaminya, di mana saat itu Peter sang mantan turut senang ketika mengetahui jika Louis sedang menjalani hubungan dengan seorang pria baru. Obrolan bersama sang mantan ini pun berlanjut hingga Louis mengajak Peter minum bersama di apartemennya. Di situ Peter pun bercerita kalau ia sebenarnya sudah tercandu-candu dengan yang namanya perpusrengan duniawi sejak masih SMP. Dan beberapa waktu sebelum mereka berpisah, Peter mengaku kalau ia sering pergi ke tempat madam untuk memenuhi asupan nutrisi jiwa dan raganya. Mendengar hal itu, Louis pun menjadi sangat marah karena baginya itu adalah sebuah perselingkuhan. Ia pun sampai mengusir Peter dari apartemennya karena merasa terhianati sejak awal. Singkat cerita, keesokan paginya Scott kembali datang ke apartemen Louis. Ia pun melihat Louis yang sedang bersedih. Scott yang kebingungan pun lantas menghiburnya dan berjanji kalau ia akan berusaha untuk membuat Louis bahagia. Mendengar hal itu, Louis pun seketika tertawa dengan kepolosan Scott.
Dan sejak saat itu, Louis pun benar-benar membuka hatinya untuk Scott dan siap memulai lembaran baru bersama Brondong tersebut. Kemudian pada malam harinya, Scott dan Louis pergi dinner bersama dan mereka pun bersilat lidah di tengah ramainya orang di sana. Gak lama setelah itu, seorang teman Scott datang dan bergabung bersama dengan mereka. Teman Scott ini menceritakan pada Louis kalau Scott ini merupakan seorang fuckboy yang baru saja nge-PHP-in seorang wanita bernama Cecil. Louis yang baru saja mengenal orang itu pun kelihatannya nggak terlalu ambil pusing dengan apa yang telah temannya Scott ucapkan. Tapi lama-lama Louis jadi penasaran dan mulai bertanya tentang Cecil. Dan ternyata si Cecil yang di PHP-in Scott ini adalah sahabatnya si Louis. Louis pun akhirnya sadar kalau sebelum mereka menjadi dekat, Scott ini lagi PDKT dengan Cecil. Scott pun sedikit menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan dia bilang kalau dia sebenarnya nggak terlalu suka dengan Cecil. Lalu dengan skill dewanya, di sini Scott menggunakan kesempatan itu untuk melemparkan gombalan-gombalan kecil kepada Louis yang membuat Louis jadi semakin baper. Louis pun akhirnya menjadi terbawa suasana dan mereka pun berlanjut ke kamar di apartemennya Scott. Mereka pun mulai mengobrol dari hati ke hati dan membahas hubungan mereka secara serius. Namun entah apa yang diucapkan Scott, nampaknya Louis agak kecewa dengan perkataan dari Brondong tersebut. Lalu pada pagi harinya, Louis pun terbangun sendirian. Ia mencari Scott, namun pemuda itu telah pergi entah kemana. Louis akhirnya kembali dan memilih untuk pulang ke rumah ibunya. Ia sangat kecewa dan sakit hati. Ia merasa kalau dirinya cuma di PHP-in oleh Scott dan bernasib sama seperti Cecil. Lantas tibanya di rumah sang ibu, Louis pun tak mampu menahan air matanya dan ia segera menangis di sana. Ia merasa hancur karena tak ada lagi laki-laki yang bisa ia percaya. Tak sampai di sana, Louis juga akhirnya menghampiri Cecil sahabatnya untuk menanyakan di mana Louis berada. Bangkainya, Cecil bilang kalau ia baru saja pulang dari rumahnya dan mereka ternyata juga sempat melaksanakan perpusrengan duniawi. Cecil menambahkan Scott mungkin kurang madep nih dengan geboyan Louis, makanya doi balik lagi ke sini. Mendengar hal itu, Louis pun auto kesal dan segera pergi dari sana. Sepertinya Louis benar-benar mencintai Scott hingga ia tak rela kalau harus berbagi batang dengan sahabatnya sendiri. Lalu sepulangnya dari rumah Cecil, Louis pun bertemu dengan Scott yang ternyata sudah menunggu di apartemennya. Di sini Louis bertanya mengapa Scott masih mau menemani Cecil. Scott membela diri dan berkata bahwa awalnya Cecil hanya membutuhkan bantuannya. Namun sesampainya di rumah Cecil, Scott malah disuguhin pepaya montongnya. Namun mereka nggak melakukan macem-macem kala itu. Kali ini Louis tak mudah mempercayai Scott. Ia yang masih kesal lantas memintanya pulang dan jangan kembali lagi. Singkat cerita, keesokan harinya Scott kembali datang dan langsung nyelonong masuk ke apartemennya Louis. Namun ketika di dalam, nampak Peter yang ternyata sudah berada di sana. Di sana mereka berdua pun sedikit bertengkar karena keduanya sama-sama memperebutkan Louis. Namun Peter yang sudah uzur ini pun memilih mengalah dan kemudian pergi dari apartemen Louis. Lantas setelah itu terjadi perdebatan baru antara Scott dan Louis. Louis mengaku kalau Peter sudah berada di rumahnya sejak tadi malam. Mendengar itu, Scott pun kecewa kepada Louis yang telah kembali berpusreng dengan mantannya. Namun Louis membantah hal tersebut dan mengaku jika mereka bobo terpisah. Pada akhirnya Scott yang sudah terbakar emosi ini pun pergi begitu saja, meninggalkan Louis sendirian. Singkat cerita, keesokan harinya Louis pun mengajak Cecil untuk ngobrol sambil makan siang. Di sana Cecil kembali menyerang mental Louis dengan berkata jika Scott pasti akan kembali, namun tidak untuk Louis melainkan untuk dirinya. Cecil juga sedikit mengungkit kisah SMA-nya di mana ia selalu menang memperebutkan hati pria jika berlawanan dengan Louis. Namun di akhir semua itu ia pun menjelaskan kalau ini semua hanyalah prank, skenario yang sudah disusun oleh Cecil. Ia sengaja melakukan
semua ini karena Cecil mau Louis kembali merasakan jatuh cinta yang sebenar-benarnya. Dan benar dugaannya, Louis kali ini benar-benar jatuh cinta pada pemuda bernama Scott tersebut. Setelah percakapan itu, Louis pun akhirnya menjadi semakin peduli dengan dirinya. Ia juga memutuskan untuk benar-benar move on dari Peter dengan menghampirinya dan mengatakan kalau mereka nggak akan pernah bisa bersatu kembali. Setelah itu, Louis pun datang ke sebuah pameran seni hasil kerja dari Scott. Di sana ia pun terpukau dengan semua hasil karya pemuda itu. Dan singkat cerita, Scott pun diterima bekerja di universitas bersama dirinya. Scott pun berterima kasih pada Louis atas semua bantuannya. Mereka berdua pun akhirnya bersama dan menutup hari dengan beradu moncong di tempat umum sampai filmnya selesai.